Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 chapter 29 transformasi malaikat jatuh. Tidak banyak hal yang dia bisa membuat empat raja dewa tertarik, tetapi persaingan satu sama lain adalah apa yang mereka rencanakan ketika mereka datang untuk mengajar di Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak kompetitif, tetapi mereka sangat bosan dan selalu harus menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri, jadi mereka sudah membuat rencana. Selama periode 1 tahun akademik, setiap siswa akan dipilih untuk pelatihan, dan siswa terbaik akan bersaing dalam ujian akhir untuk melihat murid mana yang bisa menang. Secara alami ada beberapa hadiah untuk pemenang, dan hadiah ini termasuk memutuskan siapa raja para dewa yang akan datang di babak berikutnya. Setiap raja dewa memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, mereka hanya memilih satu siswa masing-masing. Perasaan menghadapi hambatan Yi Chen sebelum benar-benar menghilang, dan peningkatan yang kuat seperti kelahiran kembali telah memberinya pengalaman luar biasa dalam kultivasi hari ini. Ketika dia bangun dari latihannya, matahari secara bertahap terbenam di ujung barat, dan kekuatan api yang melemah. Seluruh tubuh Yi Chen penuh dengan ki dan darah, seperti sungai Yangtze, penuh kekuatan. Meskipun dia tidak memiliki otot-otot yang menonjol di tubuhnya saat ini, dia juga dapat merasakan bahwa dia telah tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat, dan bahkan napasnya tampak jauh lebih tenang. Di mata Lei Xiang, Yi Chen, yang telah berkultivasi pada hari ini, telah berubah. Dia menjadi lebih kencang, dan bahkan sikapnya menjadi jauh lebih tenang, sedikit seperti ketika dia masih muda. Tinggi ini juga setidaknya 10 cm lebih tinggi, hampir 1,7 meter, yang pasti paling tinggi di antara rekan-rekannya. Tentu saja, bahkan jika dia tumbuh jauh lebih tinggi, di depan Lei Xiang, dia masih anak-anak. Bagaimana perasaanmu? Lei Xiang bertanya. Setelah mendengarkan pertanyaannya, Yi Chen merasa seperti akan menangis. Guru, ini pertama kalinya kamu bertanya tentang perasaan lo. Sebelumnya apakah kamu menghapus kultivasiku atau membuatku terbang? Kamu tidak pernah bertanya tentang perasaanku. Tentu saja, dia hanya mengatakannya di dalam hatinya, dan dia tidak pernah berani mengatakannya. Kekuatanku tampaknya jauh lebih kuat, dan kultivasi seni dewa gila menjadi halus kembali. Kecepatan kultivasi telah meningkat pesat, dan sepertinya aku dapat menyalakan darahku sendiri kapan saja, dan aku juga memiliki sebuah keinginan. Nyalakan darah, apakah itu gila? Kata Yi Chen. Itu benar, itu saja. Lei Xiang mengangguk, sedikit kelegaan muncul di matanya, dan dia bahkan lebih puas dengan muridnya yang hebat ini. Oke, hari mulai gelap, bersiaplah untuk membangkitkan seni iblis surgawi. Lei Xiang berkata dengan ringan. Tubuh Yi Chen bergetar, dan sebuah perjuangan melintas di matanya. Dia tampaknya bekerja keras pada konstruksi psikologis, dan setelah beberapa lama, dia mengangguk dengan enggan. Akhirnya punya sedikit persiapan spiritual. Ayo, lalu ayo. Perasaan kering dan panas di tubuh Yi Chen berangsur-angsur menghilang pada saat ini, dan kesejukan yang dimiliki oleh seni iblis surgawi sedang dibor sedikit demi sedikit, berlama-lama di seluruh tubuh. Apa yang kamu lakukan? Lei Xiang terdengar agak terkejut. Hah, Yi Chen terkejut. Dia memandang Lei Xiang, guru, apakah kamu tidak ingin membangkitkan stimulasi yang kuat? Siapa yang ingin merangsangmu? Kebangkitan seni iblis surgawi berbeda dari seni dewa gila. Tidak perlu merangsangnya, kata Lei Xiang dengan marah, dan dia tidak bisa menahan perasaan lucu di dalam hatinya. Muridnya tampaknya sedikit takut sendiri. Ini dia, keberanian ini tidak sebaik ketika aku masih muda. Yi Chen masih belum berani santai, karena tidak tahu siapa dirinya, seorang guru yang tidak memiliki kasih sayang harus berbisnis sendiri-sendiri. Dia memandang guru itu dengan hati-hati, siap dilempar kapan saja. Ikuti aku untuk mengucapkan mantra untuk membangkitkan kekuatan sihir yang kamu kembangkan dengan seni iblis surgawi. Lei Xiang berkata dengan ringan. Apa? Dia berjalan ke depan, dan suara rendah terdengar dari mulutnya. Kegelapan memadatkan jiwamu, kamu hanya bisa bebas ketika kamu jatuh, bangun, kehadiran mata Sen yang tak ada habisnya dalam darahku. Suara yang dalam itu menyakiti dengan kekuatan sihir khusus. Suara itu tiba-tiba turun, dan guru di depan dari dirinya tampaknya telah berubah dalam sekejap. Wajah Lei Xiang tampak sedikit lebih kurus, dan seluruh orang memancarkan semacam kesombongan, dan bahkan bulan yang cerah di langit menjadi redup pada saat ini.
Sosok Lei Xiang tidak banyak berubah. Di belakangnya, sepasang sayap hitam besar menyebar dengan tenang, setiap pasang sayap begitu besar sehingga seolah menutupi langit. Ketika 6 pasang sayap terentang, Yi Chen hanya merasa bahwa tekanan yang mengerikan merangsang pembuluh darah di tubuhnya bergetar hebat, dan bahkan pembuluh darah destruktif yang belum pernah dirasakan sebelumnya akan meledak di bawah rangsangan. 12 sayap, total 12 sayap hitam legam menyebar, dan pada saat ini, Lei Xiang seperti iblis, memberi Yi Chen dampak visual yang sangat kuat. Apakah guru begitu kuat? Ucapkan mantranya. Suara dingin Lei Xiang terdengar. Ya, kegelapan mengembun. Hanya ketika jatuh bisa bangun dari kekuatan sihir yang tidur di dalam darahku. Yi Chen ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia mengucapkan mantra ini untuk pertama kalinya, tubuhnya tidak penuh dengan buah tua karena aura guru terlalu kuat. Adegan aneh terjadi saat ini. Ketika dia mulai mengucapkan mantra, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan sihir dari seni iblis surgawi yang dia kembangkan tampaknya dimotivasi dalam resonansi khusus, dan kekuatan sihir yang dimotivasi mulai dengan keras. Dia gelisah, tetapi perasaan dingin membuat pikirannya sangat jernih. Saat kekuatan sihir bergerak, cahaya di sekitar tubuhnya meredup, dan kecepatan kekuatan sihir di tubuhnya meningkat secara tiba-tiba. Ya, kecepatan kekuatan sihir telah sangat meningkat, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam tubuh. Kekuatan destruktif yang telah dimotivasi oleh Lei Xiang sebelumnya mulai bergabung dengan kekuatan sihir secara diam-diam pada saat ini, menyebabkan seluruh napas Yi Chen berubah. Ahi, rasa sakit yang parah membuat Yi Chen berteriak ke langit. Dia tidak tahu jenis sakit apa itu, dia hanya merasa bahwa pada saat ini, tubuhnya tampak terkoyak oleh energi khusus itu. Dalam jeritan kesakitan, semua rasa dingin tiba-tiba mengalir ke punggungnya, dan saat berikutnya, dia hanya merasakan kejutan tiba-tiba di belakangnya, dan kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang mengalir keluar dari belakangnya. Perasaan dingin memenuhi punggungnya seketika, sepasang sayap hitam tiba-tiba menyebar di belakangnya. Ketika sepasang sayap terbuka, Yi Chen jelas merasakan bahwa sejumlah besar aura dingin datang dari setiap bulu dan meleleh ke dalam dirinya sendiri dan menjadi kekuatan sihirnya sendiri. Dan kekuatan sihir yang telah tersebar di seluruh tubuhnya selama latihan sebelumnya, dengan cepat terkondensasi bersama pada saat ini, berubah menjadi pusaran sihir di dada, dan berputar dengan cepat. Lei Xiang diam-diam menyaksikan kekuatan sihir Yi Chen mengembun, sayapnya menyebar. Sayap Yi Chen masih berbeda dengan sayapnya, sayap hitam memiliki arti ungu samar. Itu jelas merupakan karakteristik yang dibawa oleh kekuatan penghancur, sama seperti kegilaannya yang berbeda sebelumnya. Kekuatan destruktifnya sendiri dan kedua latihan ini mulai bergabung, dan perpaduan ini jelas merupakan mutasi positif. Hal ini terlihat dari nafas di tubuh Yi Chen. Yi Chen hanya berdiri di sana, diam-diam merasakan energi yang datang dari sayap di belakangnya. Energi ini secara alami berada dalam pusaran kekuatan sihirnya, terus-menerus meningkatkan keberbedaannya. Harus terjaga, sayap terbuka di belakang punggungnya dan sihir yang berubah semuanya berarti dia telah terbangun. Bingo, ini jauh lebih nyaman daripada kebangkitan kegilaan. Meskipun juga menyakitkan, itu masih jauh lebih kuat daripada perasaan baru saja mati. Solen 4.5 Chapter 30 Transformasi Maniksi. Setelah waktu yang tidak diketahui, kesadaran Yi Chen berangsur-angsur kembali, dan pusaran ajaib di dadanya juga stabil. Ketika dia membuka matanya, itu masih malam, tetapi malam tampaknya menjadi sedikit lebih cerah, atau penglihatannya menjadi lebih kuat. Segala sesuatu di sekitarnya sangat jelas, dan dia bahkan bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam cahaya bulan yang menyehatkan tubuhnya. Guru, Lei Xiang masih di depannya, tetapi 12 sayap di belakangnya telah disingkirkan. Saat ini, Yi Chen sangat menghormati guru yang tidak bisa diandalkan ini. Fakta telah membuktikan bahwa Lei Xiang mengajarinya, apakah itu seni dewa gila atau seni iblis, itu benar-benar latihan tingkat atas. Dan setelah kebangkitan keduanya, kultivasinya saat ini telah melampaui waktu ketika jiwa bela dirinya dihapuskan sebelumnya. Ini disebut transformasi iblis, dan ini juga disebut kebangkitan malaikat yang jatuh. Ketika kamu membuka sepasang sayap pertamamu, kamu telah menyelesaikan transformasi malaikat yang jatuh. Ingat formula itu adalah formula inti dari formula ajaib. Apakah itu ketika kamu memiliki sepasang sayap pertama atau memiliki lebih banyak sayap di masa depan, kamu memerlukan panduan dari formula ini. Setelah malaikat jatuh berubah, kekuatan sihirmu akan sangat meningkat.
Meskipun kekuatan ledakannya tidak sebaik alienasi perang liar dan haus darah dari seni dewa gila, itu lebih tahan lama dan juga dapat meningkatkan kebijaksanaanmu. Di saat yang sama, sayapmu tidak hanya dapat membuatmu bisa terbang, tetapi juga memungkinkanmu untuk pulih dengan cepat. Selama untuk dua kebangkitanmu hari ini, kehancuranmu sendiri. Fusi ini tidak berbahaya, tetapi untuk kataistiknya, kamu harus mengalaminya sendiri dan mengalaminya dengan hati-hati sehubungan dengan pembuluh darah Juyong. Ini akan menjadi perbedaan antara kamu dan aku. Juga perlu bahwa tubuhmu, yang berasal dari keindahan kultivasi fisik, lebih baik daripada biru. Terima kasih, Guru, telah mengajari aku metode rahasia. Yi Chen membungkuk ke tanah, dengan hormat dan bijaksana Lei Xiang tidak menghentikannya. Mulai saat ini, dia dapat dianggap sebagai penghormatan ranjau darat yang sesungguhnya. Meng Hanbai duduk di tanah dalam keadaan linglung. Dia sudah agak terbiasa dengan udara yang hampir kental saat ini. Ya, biasakan saja. Tubuhnya tidak lagi kesakitan, tetapi kekuatan jiwa yang telah dia latih dengan keras masih hilang, yang membuatnya sulit untuk menerima di dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan perubahan di tubuhnya. Itu adalah perasaan yang kuat, rasa kekuatan yang kuat. Zhou Weiqing duduk di seberangnya. Di Departemen Mekanika, yang kami fokuskan adalah menaklukkan 10 guild dengan satu kekuatan. Tidak peduli seberapa bagus keterampilanmu, dalam menghadapi kekuatan absolut, itu tidak ada artinya. Ceritakan tentang persepsimu tentang kekuatan. Meng Hanbei menatapnya dan berkata, kekuatan adalah kekuatan. Sepertinya kamu masih memiliki banyak ketidakpuasan denganku. Zhou Weiqing berkata sambil tersenyum. Melihat senyumnya, Meng Hanbei segera membeku, tidak, aku sangat puas denganmu. Kamu memberiku kesempatan untuk melakukannya lagi, dan juga mencuci sumsumku dan mengubah tendonku untukku, sehingga aku memiliki bakat yang lebih baik. Zhou Weiqing menyeringai, ini bukan tentang berterima kasih kepada leluhur generasi ke-8ku. Aku tahu kamu masih kesulitan menerimanya, tapi tidak apa-apa, dan kamu akan segera tahu seberapa tepat pilihanmu. Meng Hanbei benar-benar ingin membantah, apakah ini pilihanku? Hari ini, aku akan menyampaikan teknik transformasi Zi padamu. Transformasi Zi adalah teknik unikku sendiri, bahkan di dunia asliku. Itu tidak ada di dunia asliku. Kombinasi keduanya adalah manik-manik Zi. Namun, aku telah menemukan dalam latihanku yang terus-menerus bahwa ada masalah tertentu dalam mengolah keduanya. Kompleksitas integrasi keduanya membuat kemampuan apapun menjadi tidak mungkin. Tidak mungkin untuk berkultivasi secara ekstrim, terutama dalam hal gosokan manik-manik pikiran. Oleh karena itu, gosokan Zi yang aku buat sendiri telah menghapus bekas gosokan manik-manik pikiran, dan hanya mempertahankan bentuk manik-manik tubuh, memperpanjang 12 metamorfosis asli menjadi 18 perubahan. Oleh karena itu, transformasi manik-manik Zi yang aku buat juga dapat disebut transformasi 18 manik Zi. Mendengarkan ceritanya, Meng Hanbei secara bertahap menjadi serius. Sekarang dia telah memulai jalan ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Guru, bagaimana bentuk tubuh manik-manik? Meng Hanbei bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiqing tersenyum, kamu akhirnya bersedia memanggilku guru. Lihat aku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba ada manik-manik di pergelangan tangannya. Ini jernih, seolah-olah ada lingkaran air di dalamnya, seperti es zamrud, memancarkan cahaya lembut. Ini adalah manik-manik Zi, dan itu juga manik-manik tubuh. Yang disebut bentuk manik-manik tubuh mengacu pada ini. Lihat itu. Saat dia mengatakan itu, manik-manik tubuh di pergelangan tangan Zhou Weiqing tiba-tiba terangkat, dan pada saat berikutnya, cahaya terang tiba-tiba menyala. Itu telah berubah menjadi palu godam dan muncul di depan Zhou Weiqing. Zhou Weiqing mengulurkan tangan kanannya dan memegang palu godam di tangannya. Ketika dia memegang palu godam, seluruh ruang tampak bergetar. Senjata. Meng Hanbei hampir berseru. Zhou Weiqing mengangguk. Ada kemajuan seperti lompatan. Peningkatan manik-manik tubuh, terutama promosi penting. Setelah meninggalkan manik-manik tubuh, kamu harus menemukan cara sendiri untuk memadatkan manik-manik tubuh. Ketika kamu membuat senjata seperti museum dan peralatan apa yang kamu inginkan, kamu harus mengikuti kata hatimu sendiri. Artinya, jika kamu menginginkan simi, ada gambar kondensasi manik-manik tubuh khusus yang diturunkan. Apa yang harus aku dekonsolidasi? Kami tidak memiliki setelan tanpa cincin di sini. Meng Hanbei akhirnya terangsang oleh minat, dapatkah manik-manik tubuh memadatkan peralatan apapun? Ya, itu bisa berupa peralatan apa saja.
Tetapi karena manik-manik dan pembuluh darah tubuh kita fokus pada kekuatan, jadi, saat kamu mengembun, kamu juga harus mempertimbangkan peningkatan kekuatan peralatan yang kamu inginkan. Ini sedikit seperti baju perang di benua Douluo kita, kan? Meng Hanbai berkata dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda dari baju perang. Baju perang ditempa dari logam, dan bentuk manik yang kental dibentuk oleh kekuatanmu sendiri. Sederhananya, selama kamu adalah seorang master jiwa, kamu dapat memiliki baju besi perang. Tetapi hanya sedikit orang yang dapat berhasil dalam pembentukan manik-manik tubuh. Mari kita begini, jika kamu menyelesaikan 12 transformasi manik-manik si, kamu dapat menerobos ke tingkat-tingkat dewa, dan jika kamu benar-benar dapat berkultivasi ke transformasi ke-18, maka kamu dapat melampaui siapa aku sekarang. Bisakah kamu menjadi dewa setelah 12 perubahan? Meng Hanbai terkejut, dan matanya banyak berubah ketika dia melihat Zhou Weiqing. 12 perubahan bisa menjadi dewa, jadi bukankah guru di depannya juga merupakan Feng Hao Douluo di atas tingkat dewa? Ketidakpuasan dan keterikatan di hati Meng Hanbai telah hilang pada saat ini. Zhou Weiqing tersenyum sedikit dan berkata, ya, setelah 12 transformasi selesai, kamu akan menjadi dewa. Pada saat itu, kamu juga akan dapat memiliki pakaian dasar. Namun, kamu tidak perlu memikirkannya sekarang. Yang perlu kamu pertimbangkan adalah, apakah kamu ingin peralatan kondensasi manik-manik tubuh seperti apa? Ini adalah satu-satunya cara untuk pengembanganmu. Pada akhir tahun ajaran pertama, kalian semua akan mengikuti ujian akhir, yang merupakan kelulusan untuk kalian. Aku harap kalian bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian, yang akan menjadi kemuliaan Departemen Mekanik kita. Akumulasi sebelumnya, meskipun semangat bela diri Ju telah dihapuskan olehku, tetapi pada kenyataannya, kultivasimu telah mempertahankan peningkatan tubuhmu. Selain makanan dari harta surga dan bumi di sini, aku memiliki rencana kuno sebelum kamu dapat menyelesaikan transformasi Zi manik-manik di tahun pertama. Kultivasi 4 transformasi adalah memadatkan 4 manik-manik tubuh. Bagaimana memanfaatkan keempat tubuh ini untuk mendapatkan nilai bagus di ujian akhir, inilah yang perlu kamu pertimbangkan. Alasan kenapa aku memilihmu adalah karena kamu yang paling stabil dan terpintar di antara siswa di kelas ini. Ada sedikit perhatian di mata pelipis Meng Hanbai, dan dia sudah samar-samar merasa bahwa departemen mekanik yang diciptakan oleh gurunya tampaknya benar-benar jalan menuju langit. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Tapi sekarang kita harus menghadapinya dengan serius. Solen 4.5 Chapter 31 1 busur dan 3 senar. Guru, bisakah aku melihat seperti apa setelan hatelen ringlesmu? Kata Meng Hanbai. Tidak, jika aku mengenakan sekarang, ruang di sini akan tak tertahankan, dan aku akan memiliki pikiran kosong. Sekte Tang dan Akademi Shrek harus bekerja keras denganku, tempat ini adalah harta mereka. Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya, namun, aku dapat memberitahuku bagaimana setelan hatelen ringlesku. Tidak apa-apa. Zhou Weiqing mulai memberitahu Meng Hanbai metode kultivasi transformasi Tianzu dan kataistik setelan hatelen ringlesnya. Setelah Meng Hanbai tenang, dia tidak lagi memiliki keengganan sebelumnya, dan secara bertahap membenamkan dirinya dalam praktik mengubah manik-manik Zi menjadi misterius. Sebuah pintu baru terbuka untuknya. 3 hari kemudian. Guru, aku sudah memutuskan. Meng Hanbai berkata kepada Zhou Weiqing dengan serius. Oh, kamu memutuskan begitu cepat. Zhou Weiqing berkata dengan terkejut. Faktanya, dia bahkan tidak memikirkan metode apa yang dia, murid agung gunung itu, akan gunakan untuk melengkapi bentuk manik-manik tubuh. Berpikir, aku sudah memikirkannya. Aku ingin belajar metode busur dan anak panah denganmu. 4 manik-manik tubuh pertamaku, aku berharap untuk mengembun menjadi Sanxian busur. Mata Meng Hanbai berbinar. Dari pernyataan Zhou Weiqing, Meng Hanbai mengetahui bahwa gurunya juga ahli memanah, dengan kemampuan memanah yang sangat kuat. Apa itu Gong Sanxian? Zhou Weiqing menatap murid tertuanya, tercengang. Meng Hanbai berkata, Guru, kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika kita ingin manik-manik Zi kita menjadi yang tertinggi dalam kultivasi dan kekuatan di masa depan, maka kita harus menempuh jalan mengejar yang tertinggi. Aku telah memikirkannya dengan hati-hati dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana kita bisa mencapai yang ekstrim? Bagaimana kita bisa mencapai ekstrim seperti itu dengan memadatkan manik-manik tubuh? Kamu bilang, secara umum, ketika manik-manik tubuh dipadatkan, semua orang akan memadatkan satu set baju besi untuk diri mereka sendiri.
Bagi mereka yang memiliki bakat buruk, jumlah manik-manik tubuh yang dapat dipadatkan kecil, dan bahkan mungkin setengah set armor. Armor dapat meningkatkan kekuatan digunakan untuk pertahanan. Tambahkan 1 atau 2 senjata untuk membentuk sistem. Sama seperti setelan Hatelen Ringlessmu, itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Namun, menurutku, ini jauh dari mencapai yang tertinggi. Karena kita ingin mengejar yang tertinggi, maka aku pikir ketika manik-manik tubuh dipadatkan, mereka semua harus bekerja keras dalam satu arah dan meningkat dalam satu arah. Saat ini peningkatan ditambahkan bersama-sama, tidak peduli jumlah perubahan manik-manik Z, itu akan selalu menjadi yang terkuat. Itu sebabnya aku datang dengan metode membungkuk 3 senar. Manik tubuh pertamaku, aku harap itu bisa diringkas menjadi busur. Kamu mengatakan bahwa ketika kekuatannya cukup kuat, panah dapat dipadatkan dari udara, jadi aku tidak membutuhkan panah. Kamu mengatakan bahwa body bed yang pertama adalah yang paling penting, karena setiap body bed yang muncul setelah itu meningkatkan yang sebelumnya. Kemudian body bed pertamaku, bahkan tanpa tali busur, diringkas menjadi tubuh busur, maka harus menjadi yang terkuat. Mulai dari manik tubuh kedua, itu mengembun menjadi tali busur. Dengan setiap tali busur tambahan, kekuatan anak panah yang dapat ditembakkan oleh busurku akan meningkat, dan itu akan meningkat secara eksponensial. Ketika aku mencapai tali busur ketiga, apakah kamu ingin, seberapa kuat dan cepat panah udara yang aku tembakkan? Aku juga berencana untuk terus berlatih seperti ini di masa depan. Setiap manik tubuh ekstra akan memadatkan lebih banyak tali busur. Busur bagian dalam dapat diperkuat setiap saat, dan dalam kasus serangan yang sangat kuat. Ketika aku mencapai busur dan 17 senar, aku tidak tahu apakah aku bisa menembak kapal perang. Pertahanan tidak penting lagi. Melihat mata Meng Hanbai bersinar, dan mendengarkan dia menceritakan pikirannya, Zhou Weiqing secara bertahap merasakan rambut dingin berdiri, seolah-olah dia sedang mendengarkan cerita hantu. Meng Hanbai masih anak-anak, tidak peduli seberapa pintar dia, imajinasinya akan terbatas sampai batas tertentu. Namun, Zhou Weiqing tahu bahwa setelah 12 transformasi manik-manik Z, kekuatan manik-manik tubuh mengembun. Faktanya, 18 perubahan manik-manik Z hanyalah pikirannya. Dia sekarang hampir 16 atau 16 perubahan manik-manik Z sudah menjadi Raja Dewa. Jika seseorang benar-benar berkultivasi menjadi 18 manik-manik Z, apa jadinya menembak kapal perang dengan 1 kuda dan 17 senar? Saya khawatir bahkan seorang bintang dapat menembakkan bintang dengan 1 panah. Tentu saja, hampir tidak mungkin untuk berkultivasi menjadi seekor kuda dan 17 senar. Superposisi manik-manik tubuh akan meningkatkan permintaan kekuatan secara geometris. Bahkan jika body bed berhasil dibentuk, kamu tidak akan membuka busur. Semakin jauh kamu mundur, semakin sulit jadinya. Namun, tidak ada keraguan bahwa imajinasi Cambang Melamun telah membuka pintu baru baginya. Pamungkas, apa kekuatan pamungkasnya? Yaitu terus menumpuk, menumpuk, menumpuk lagi. Jika dia benar-benar menyelesaikan susun seperti itu akan sangat menakutkan. Kengerian yang tak tertandingi. Zhou Weiqing memandang Meng Hanbai dengan makna yang dalam, dan berkata, jika kamu benar-benar dapat melakukan busur 17 senar, maka itu tidak sesederhana menembak kapal perang, bahkan sebuah planet tidak dapat menahan kekuatan ledakan seperti itu. Tapi aku harus memberitahumu bahwa superposisi semacam ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Semakin banyak superposisi, gaya yang diperlukan untuk menarik tali busur setelah superposisi harus meningkat secara geometris. Artinya, bahkan jika kamu berakhir dengan busur 17 senar, kamu mungkin tidak dapat menarik 17 senar sama sekali. Setelah mendengarkan, mata Meng Hanbai menjadi lebih cerah, dan berkata, tidak, guru, aku rasa tidak. Karena departemen mekanik kami mengejar kekuatan tertinggi, maka aku pasti akan berlatih ke arah yang paling utama dan pengembangan. Misalnya, ketika aku hanya memiliki 1 busur dan 1 senar, karena manik-manik tubuh pertama adalah busur dan yang kedua adalah senar, seharusnya tidak ada masalah untuk membuka tali busur. Tetapi ketika aku memiliki 2 senar, mungkin akan sedikit lebih sulit untuk menarik diri, mungkin hanya beberapa kali. Setelah aku memiliki 3 senar, itu lebih sulit, dan seterusnya. Namun, jika aku berlatih sampai senar tinggi tidak dapat dibuka, penggunaan senar rendah akan jauh lebih mudah. Karena sulit untuk berlatih pada senar tinggi, setelah mengurangi jumlah senar, akan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, jika senar rendahku sudah cukup agresif, maka ketika aku beralih ke senar tinggi, itu sudah cukup untuk memberi lawan pencegah yang kuat, bahkan sebelum busur ditarik. Juga, aku merasa seperti aku terus-menerus mencoba.
Saat kamu membuka senar tinggi, itu juga semacam latihan untuk kekuatan. Juga, kamu sangat kuat, selalu ada beberapa metode rahasia yang dapat meledakkan kekuatanmu. Saat kamu meledakkan kekuatanmu dan menggunakan serangan senar tinggi di saat kritis, itu pasti akan memiliki efek yang luar biasa. Benar kan, Gu? Zhou Weiqing menatap murid tertuanya dengan ekspresi tercengang. Ketika Meng Hanbai disiksa olehnya sebelumnya, dia tidak merasa banyak, hanya berpikir bahwa anak itu sangat pintar dan tenang. Tapi sekarang perenungan anak itu setelah pulih dari kekuatannya benar-benar mengejutkannya, Raja Dewa. Pemikiran liar ini memiliki tingkat kelayakan tertentu. Zhou Weiqing tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya telah menemukan harta karun. Bahkan jika kita gagal, kita bisa memulai dari awal lagi. Zhou Weiqing sudah memutuskan untuk menerima Meng Hanbai sebagai murid. Tidak, guru, kamu salah. Karena kamu ingin mengejar yang tertinggi, bagaimana kamu bisa meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri? Tanpa keyakinan bahwa kamu akan menjadi baik hati tanpa keberhasilan, tidak mungkin berhasil dalam kultivasi. Jangan khawatir, karena aku sudah pergi jalanmu. Ahem, kapal ini, aku hanya bisa maju dengan berani. Juga minta guru untuk mengajariku. Kapal pencuri adalah kapal pencuri, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Gurumu, aku tidak memiliki keterampilan lain, tetapi aku berkulit tebal. Aku tidak hanya berbicara tentangmu, mungkin aku bisa coba saja sebagai guru. 1. 7. Hehehehe, kata Zhou Weiqing sambil tersenyum. Solen 4.5 chapter 32 mengobrol dengan Raja Dewa. Payung besar pohon dewa menutupi langit dan matahari, menutupi hampir setengah dari danau dewa laut. Aura yang kaya akan nilai kehidupan jatuh dari langit ke danau dewa laut, dan juga menembus jauh ke dalam bintang Douluo, memelihara planet kehidupan. Tepat di atas kanopi besar, ada paviliun yang dibentuk oleh cabang-cabang pohon dewa. Di dalam paviliun, 4 direktur departemen non-staf duduk dan minum teh bersama. Teh yang sangat biasa, dengan aroma kembang api di dunia. Mereka bahkan lebih menyukainya. Mereka telah tinggal di alam dewa terlalu lama. Sejak mereka datang ke kota Shrek, mereka telah jatuh cinta dengan semua yang ada di sini, dan menyukai bau kembang api. Adalah hal yang paling membahagiakan bagi mereka untuk melihat kemakmuran dunia ini dengan mata biasa. Ini jauh lebih menyenangkan daripada alam dewa yang membosankan. Di sini, tidak ada yang tahu identitas mereka, mereka berjalan di jalanan dan hanya diperlakukan sebagai orang biasa. Gong Wei setengah berbaring di pohon anggur yang tebal, dengan senyum santai di wajahnya, bermain dengan cangkir teh di tangannya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, berkata, lihat, cangkir teh ini dibuat dengan sangat baik, dibuat oleh pengrajin terampil, cangkir teh garis-garis gelap di dalam setipis sayap jangkrik. Apa warna teh di dalamnya, dan garis-garis gelap di dalam bisa membuat warna apa saja. Aku tidak tahu apakah itu karena pengaruh anak itu Lulin, bahkan garisnya adalah sama. Lei Xiang meminum minuman di cangkir dalam satu tegukan, melengkungkan bibirnya, dan berkata, apa gunanya minum teh? Anggur ini bagus, warnanya seperti ember, dan rasanya seperti nektar. Nyaman. Seolah-olah kamu bisa mabuk. Zhou Weiqing berkata dengan sedikit balas dendam karena muridnya dirampok. Alkohol tidak memabukkan, orang memabukkan diri, apa yang kamu tahu, kata Lei Xiang. Hanya Ahdai yang minum teh perlahan dan tidak berbicara, tetapi matanya lembut, jelas menikmati perasaan saat ini. Minum teh, melihat pemandangan, merasakan kembang api di dunia ini, benar-benar hari yang indah. Aku tidak berencana untuk kembali, tidak buruk untuk tinggal di sini sepanjang waktu, sesekali mengajar sebagai seorang guru, melihatnya tumbuh, itu sangat keren. Hal yang menarik, kata Gong Wei sambil tersenyum. Memang, aku telah mengalami sesuatu yang sama sekali berbeda dari alam para dewa di sini. Belum lagi, Idelin sangat bagus. Akademi Shrek adalah tempat yang bagus. Kami telah mengunjungi banyak planet, dan tidak ada tempat yang dapat menandinginya. Lebih menarik di sini, Lei Xiang sangat mengenali kata-kata Chang Gong Wei, dan sejak dia datang ke sini, dia pada dasarnya tidak pernah merasa bosan. Menurut apa yang aku katakan sebelumnya, ketika waktunya habis, beberapa orang akan turun. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Zhou Weiqing. Chang Gong Wei mengangkat bahunya dan berkata, apa yang harus diubah? Biarkan mereka turun jika kamu mau. Bagaimanapun, alam dewa tidak jauh dari Douluo Star. Gunakan alam dewa untuk menarik kekuatan suci kita dan simpan sebagian besar di bintang Douluo. Di alam dewa, hanya sebagian dari kekuatan yang ditempatkan di sini, dan itu tidak akan memengaruhi plane di sini. Berhati-hatilah,
kami tidak akan pernah melakukannya di Douluo Star. Ahdai akhirnya berkata, kami tidak mungkin mempengaruhi Douluo Star. Tetapi jika kami terus mengajar siswa di sini, siswa kami secara alami akan tumbuh lebih cepat, dan mereka dapat mempengaruhi keseimbangan Douluo Star. Tidak terlalu bagus. Gong Wei berkata, aku telah memikirkan masalah ini, dan memikirkannya sebelum alam bawah. Kami hanya melakukan eksperimen sekarang untuk melihat siswa seperti apa yang akan dihasilkan di bawah pengajaran kami. Setelah itu, aku punya ide lain, jika saja orang-orang dari Douluo Star menerima pengajaran kami, itu tidak adil bagi Federasi Douluo dan bahkan planet lain dari alam dewa kami. Setelah kami mencapai hasil tertentu dalam pengajaran kami di sini, aku berencana untuk mengumumkan bahwa kami mengajar di Akademi Shrek, sehingga menjadikan Akademi Sijiang sebagai Akademi Federasi Douluo pertama dalam arti sebenarnya. Pada saat itu, kami akan membuka departemen milik kami, dan mengizinkan semua siswa untuk mendaftar untuk berpartisipasi. Tidak ada perbedaan antara mengajar, dan pengajaran akan disatukan. Dengan cara ini, semua orang akan diperlakukan dengan adil. Ini juga akan membantu institut kita. Perkembangan seimbang dari planet dan plane yang dikendalikan juga meletakkan dasar yang kuat untuk evolusi Midfoot kita setelah Tang San kembali. Apa? Siswa dari semua plane dan planet ada di sini. Bisakah kita mengajari mereka? Lei berteriak, aku tidak ingin direpotkan. Gong Wei tersenyum dan berkata, tentu saja kita tidak bisa mengajarkan semuanya sendiri. Mungkin dengan menggunakan beberapa metode khusus, kita bisa membiarkan mereka belajar sendiri. Aku punya ide, ini sangat menyenangkan. Douluo Huibang, ada game bernama Douluo World, apakah kalian semua sudah mencobanya? Tentu saja, aku mencobanya. Ini sangat menyenangkan. Aku sudah mencobanya di dalam. Namun, dunia Douluo ini tidak dapat menahan kekuatan kita, bahkan jika kita hanya memasukkan 1% dari kekuatan kita, jadi aku menyerah. Zhou Weiqing dikatakan. Gong Wei tersenyum sedikit dan berkata, bagaimana jika kita menjadikan Douluo World sebagai platform pelatihan nyata? Ini bukan hanya dunia virtual, bukan hanya proyeksi, tetapi bahkan tubuh nyata sampai batas tertentu. Plane, dan bahkan mensimulasikan dunia kita. Pernah tinggal di dalamnya, sehingga siswa dapat mengalaminya. Dalam hal ini, bukankah itu menarik? Begitu kata-kata ini keluar, apakah itu Lei Xiang, Ahdai atau Zhou Weiqing, mata mereka berbinar. Bagaimana? Lei Xiang memandang Gong Wei dengan rasa ingin tahu. Gong Wei berkata dengan malas, ini hanya ide awal, jangan khawatir. Kami akan mendiskusikannya dengan semua orang ketika kami kembali. Karena itu akan selesai, tidak menarik untuk membiarkan semua orang berpartisipasi di dalamnya, jadi jangan katakan itu. Kami lebih suka satu daripada yang lain. Kami juga harus mendiskusikan masalah ini dengan Suanyu untuk melihat apakah Federasi Longma ingin berpartisipasi. Jika Shenlong Jiechengnya berpartisipasi, maka platform kami akan benar-benar menjadi dunia Douluo. Di masa depan, itu akan pasti lebih baik menggunakannya untuk menumbuhkan bakat. Namun, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus melakukannya perlahan, dan aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Juga, kita harus membuktikan bahwa pengajaran kita dikuasai. Sekarang kita masing-masing mengajar seorang siswa, tapi kita tidak bisa terbalik. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki wajah untuk memberitahu Federasi Douluo bahwa kita ingin mengacaukan dunia Douluo? Lei Xiang terkekeh, aku tidak tahu apakah kamu akan terbalik, bagaimanapun, tidak mungkin bagiku untuk terbalik. Murid-muridku masih cukup bagus, dan mereka adalah yang pertama dalam penilaian tahunan, jadi mereka harus stabil. Apakah kamu tidak akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Zhou Weiqing tidak bisa menahan diri untuk tidak memerasnya dengan benar, kenapa muridmu nomor 1? Aku juga mengatakan bahwa muridku pasti akan menjadi nomor 1. Jangan melihatmu mencuri Yichen, siswa yang aku pilih juga bagus, yang benar-benar membawaku banyak kejutan. Ahdai melihat mereka dan cemberut, dengan sedikit jijik di matanya. Gong Wei tertawa dan berkata, sepertinya kalian semua sangat percaya diri pada siswa kalian. Ini adalah hal yang baik. Kita akan tahu siapa yang datang pertama dalam penilaian tahunan. Mengapa kita tidak bertaruh? Tanda tanya. Jika ada siswa yang mengambil tempat pertama, 3 orang lainnya akan membungkuk hormat kepadanya dan berkata, saudaraku, aku telah melayani. Aku baik-baik saja. Lei Xiang setuju tanpa ragu-ragu. Ahdai menyesap teh dan berkata ringan, iya. Zhou Weiqing terkekeh, ini bukan kerugian, aku sudah melakukannya. Jangan katakan bahwa dia yakin,
bicarakan saja senioritas, beberapa orang ini bisa menjadi kakak laki-lakinya. Mengatakan sesuatu seperti, aku yakin, adalah memalukan baginya. Tidak ada untuk orang tebal. Kalau begitu kesepakatan. Gong Wei banyak menguap, aku sedikit mengantuk setelah minum teh. Aku akan tidur sebentar, lalu kamu bisa bicara. Lei Xiang berkata tanpa daya, aku melihat bahwa kamu tidur sepanjang hari, apakah kamu benar-benar mengajar siswamu dengan baik? Jika aku ingat dengan benar, siswamu benar-benar tidak memiliki bakat, mereka hanya tersandung. Ini hanya tes buah. Apa yang terburu-buru, lihatlah ketika saatnya tiba. Terkadang, bakatnya mungkin tidak selamanya penting. Gong Wei menutup matanya dan berkata,